Selamat datang di Merah Putih Podcast, Dr. Muhammad Faisal. Dosen juga sekarang, peneliti yang banyak berdiskusi dengan saya juga. Mungkin menjelaskan juga ya, Faisal, siapa Faisal? Jadi kalau aktivitas sekarang itu aktivitasnya adalah risetnya fokusnya ke anak muda. Sudah masuk tahun ke-12 kayaknya. Punya lembaga namanya Youth Laboratory Indonesia yang didirikan sendiri, semacam butik lah, tidak besar tapi memang kita fokus saja gitu meneliti kultur anak muda, perilaku anak muda dari sejak 2008-2009 ya kira-kira. Terus major aku dari sejak S1 sampai S3 di bidang psikologi sosial politik sebetulnya. Dulu sempat bekerja di konsultan politik, survei, exit polls dan sebagainya gitu. Tapi karena kayak terlalu serius nih, jadi agak beralih ke dunia anak muda. Selebihnya nulis saja sekarang karena udah cukup panjang perjalanan gitu kan. Risetnya aku merasa ada banyak hal yang harus aku tuangkan gitu, di sharing. Jadi menulis buku sekarang udah masuk ke buku keempat. Iya. Sebelum kita masuk ke bukunya Faisal juga nih, pasti kan banyak ya teman-teman anak muda millennials yang mungkin sekarang juga demen nulis. Meskipun kalau dulu kan eranya mungkin berbeda. Kalau dulu kan pakai kertas, pakai pulpen. Zaman sebelum kita mungkin baby boomers masih pakai mesin tik. Kalau sekarang mungkin di handphone, di notes gitu ya mereka nulis. Tapi yang pengen tahu juga, mungkin teman-teman juga pengen tahu, penulis itu ada duitnya gak sih? Karena kan kita kalau melihat misalnya kayak J.K. Rowling apa segala macam di luar negeri ya, maksudnya menjadi penulis di luar negeri itu bisa memapankan hidup. Iya. Nah kalau di Indonesia seperti apa, Profesor? Kayaknya sekarang kita di abad 21 ini the way we make money gitu, dengan skills menulis itu berbeda. Jadi kalau dulu mengandalkan misalnya penjualan buku, dari sekian penjualan lalu penulisnya dapat royalti dan sebagainya, kontrak dengan penerbit sampai sekian buku gitu. Nah sepertinya tidak seperti itu lagi, lebih ke apa yang bisa dilakukan dengan buku ini gitu. Jadi misalnya mungkin ada acara-acara, ada semacam movement atau ada sosial medianya, ada kontennya dan sebagainya. Jadi kalau dibilang menulis itu make money sampai sekarang kan, apalagi dunia media sosial juga ada platform-platform yang mengandalkan kemampuan menulis caption. Twitter yang baru saja dibeli oleh Elon Musk juga isinya lebih based on tulisan. Dulu awal tahun 2000-an kita masih mengingat era blogger ya. Nah itu semua tulisan gitu. Jadi masih tulisan itu kayaknya aku masih yakin menulis masih menjadi skills yang belum kadaluarsa. Tapi apakah sama konteks penulis misalnya seperti di luar negeri, misalnya yang kita tahu kayak di Amerika misalnya, penulis buku dia misalnya kayak roadshow ke beberapa tempat, entah itu ke pub, entah itu misalnya ke perpustakaan, library, yang dia membacakan beberapa tulisannya dari halaman berapa, terus habis itu menandatangani. Lalu ada seperti itu nggak sih konsepnya sebenarnya di Indonesia? Masih, cuman ini yang menarik sih, bagaimana sekarang sebetulnya penerbit juga punya kebutuhan untuk berkenalan dan dekat dengan komunitas-komunitas literasi. Nah yang menarik adalah kan sekarang kita era digital ya. Terus juga apalagi karena pandemi juga anak-anak semuanya googling gitu kan. Atau cari jawaban soal sekolah juga semuanya lewat internet. Nah tapi secara organik ya, ini juga berdasarkan risetku, muncul di beberapa kota lintas pulau gitu kan, dari Jawa, Sumatera gitu. Aku juga sempat ke Makassar. Komunitas-komunitas literasi itu bermunculan secara organik gitu, independen lah. Mereka self funding gitu. Jadi ngumpulin buku-buku bagus, biasanya disimpan di rumah siapa atau di garasi rumah siapa. Lalu mereka bikin kelompok literasi bedah buku. Nah kadang penerbit besar itu kurang terhubung tuh sama komunitas itu. Karena kan sekarang toko buku juga semakin ramping ya. Ya kita nggak, dulu aku ingat dulu tahun 90-an bagaimana setiap kali ke toko buku
besar gitu. Di bagian komik gitu kan, wah anak-anak berserakan, ada yang tiduran gitu kan, buku segitunya lah ya. Betul. Ya kan. Sekarang kan enggak, bahkan harus ada kafenya biar orang mau datang lagi ke toko buku. Jadi ada kebutuhan simbiosis sebetulnya antara kelompok literasi ini yang kecil-kecil gitu dengan penerbit-penerbit besar. Termasuk sekarang juga banyak juga buku-buku yang dibuat semacam kayak PDF ya, yang disebar di WA group. Sebenarnya itu menguntungkan nggak sih buat penulis? Itu kan free ya, anggapannya di-share ke masyarakat dengan PDF. Itu sebenarnya gimana sih konsepnya? Kan kalau dulu kan tidak boleh mencetak, kalau kita tahu kan zamannya kita kan millennials awal ya, yang bagaimana gue juga nyari buku dulu kalau nggak ada ke Senen misalnya, tapi banyak yang palsu kan, maksudnya yang kopian yang kadang udah baca halaman berapa hilang, nggak ada halaman berapanya. Nah kalau sekarang gimana dengan konsep PDF seperti itu? Ya lagi-lagi buku ditreat sebagai konten gitu. Jadi the way we make money dari buku yang bentuknya PDF pun adalah ya tadi lewat talk show, lewat seminar gitu kan. Jadi tidak lagi per se penjualan sales bukunya gitu. Oke. Perspektif penulis ya, kalau dari penerbit mungkin lain lagi. Beda kan? lagi. Oke. Nah kalau misalnya kita sekarang masuk ke bukunya Faisal nih, banyak yang menarik sebenarnya dari gue pribadi, karena buat gue sebenarnya banyak dari government, entah itu dari organisasi, entah itu dari masyarakat grassroots juga banyak ngomongin tentang kepemudaan. Tapi yang secara detail untuk mengarahkan kembali ke akar, kembali ke historicalnya, bukan romantisme ya, tapi kembali kepada historicalnya bangsa tuh jarang banget. Banyaknya maunya melihat ke depan, tapi tidak pernah mau melihat ke belakang gitu. Nah, kenapa sih awalnya Faisal kok gue pengen bikin buku tentang ini deh, yang mengenai kepemudaan, lalu tiba-tiba kembali ke akar gitu. Nah, apa sih referensi awalnya, kenapa sih pengen buat tulisan tentang itu? Jadi yang kalau dibilang yang bicara pemuda banyak, yang mikirin nggak terlalu banyak sih. Iya. Karena pemuda sekarang dibicarakan karena jumlahnya besar. Menarik sekali dari sisi pasar sebagai konsumen, menarik sekali dari sisi politik ya sebagai jumlah voters muda gitu kan. Nah tapi sebetulnya yang memikirkan, kalau yang dipikirkan itu kan berarti bagaimana nanti pemuda dapat tumbuh kembang secara optimal gitu menjadi pemimpin bangsa. Sejauh ini yang aku tahu ya tidak terlalu banyak yang memikirkan. Nah awalnya karena aku punya biro riset itu Youth Laboratory Indonesia, kita banyak mengkaji, banyak berinteraksi sama anak muda. Lalu mungkin sekitar tahun 2015 tuh tiba-tiba dilalah semua orang bicara milenial gitu. Karena ada fenomena demografi. Nah sayangnya semua berbicaranya itu selalu dikaitkannya dengan revolusi industri 4.0 atau ada ini bentar lagi ada pemilu 2019 kemarin. Jadi ada hal-hal yang aku tuh gatel banget. Kenapa ini ada banyak hal menarik tentang anak muda kok malah arahnya hanya ke sana. Jadi itu yang akhirnya aku tuangkan bahwa ini khazanah kehidupan anak muda Indonesia tuh sangat menarik di saat ini. Bahkan akhirnya aku harus mengkaji lagi mundur ke belakang. Ternyata bangsa Indonesia itu adalah bangsa pemuda kok. Lahirnya dari pemuda gitu. Emang dari dulu youth centric gitu. Jadi kok nanya apa-apa ke anak muda bukan ke orang tua gitu kan. Jadi kenapa kita nggak membuka lagi wacana itu, menempatkan bangsa ini sebagai bangsa pemuda itu sih. Iya, karena buat saya bukunya agak menarik ya, bagaimana melihat dari sisi misalnya Bung Tomo di era tahun 45 umurnya masih 20-an. Iya benar. Kita juga masih baca. Legaran kedua ini ternyata. Dan bokap gue masih umurnya waktu 15 tahun. Hadir di pembacaan teks proklamasi umurnya 15 tahun, bayangkan. Ya cuman waktu gue cerita gitu, kenapa sih papi ada di sana? Ya abis waktu itu cuman diperintah sama Dokter Muardi sama Pak Sudiro, ya udah ngikut aja gitu. Jadi kayaknya orang dulu tuh tidak butuh pengakuan dan perjuangan tuh mereka jalankan saja gitu. Tapi mereka kayaknya punya vision yang jauh ya ke depan gitu. Nah sebenarnya tantangannya sama atau berbeda nggak sih Faisal dengan era sekarang? Tapi sebelumnya gue sebenarnya gue gatel banget sebenarnya pengen ngomong tentang
kan banyak banget nih dibilang generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial tuh awalnya dari tahun berapa sih? Karena ada yang bilang, tahun 81 misalnya itu generasi milenials loh. Tapi ada yang bilang tahun 82, ada yang bilang. Jadi banyak banget nih berbeda-beda range generasi milenial ke generasi Z itu seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya red kurun waktu kelahiran tahun berapa sih sebenarnya, Faisal? Ya sebetulnya itu juga satu hal yang menarik ketika semua orang menggunakan istilah-istilah baru seperti millennials, Gen Z, terkesan terburu-buru, jadi ya lupa untuk mengkaji dari dalam khazanah kepemudaan di Indonesia itu seperti apa. Jadi sedangkan itu semua istilah yang sebetulnya lahir di Amerika Serikat. Dan yang membuat pembatasannya adalah tokohnya namanya Neil Howe dan William Strauss. Nah, tahun 81 itu sebetulnya dipilih sebagai tahun karena waktu itu Amerika mengalami fertilitas yang tinggi banget gitu ya. Jadi dianggapnya bahwa ini akan ada satu chunk generasi ini akan berbeda, jumlahnya lebih besar, dan ini fenomenanya mengemuka kemarin tuh Black Lives Matter dan berbagai gejolak itu ya ini generasi yang disebut milenial. Mereka hasil fertilitas tinggi tahun 81 gitu kan. Nah, di Indonesia waktu tahun 81 kejadian apa? Nah, itu harusnya jadi pertanyaan. Jadi kalau nggak kejadian apa-apa, kita nggak bisa menjadikan 81 sebagai titik mula sebuah generasi. Nah, titik mula sebuah generasi itu harus ada peristiwa critical momentnya. Peristiwa apa nih kejadiannya gitu. Kalau misalnya dulu ada peristiwa politik etis gitu. Atau malari gitu ya. Iya, atau malari. Terus ada peristiwa angkatan 66, makanya ada tahunnya jelas ya. Reformasi 98. Nah, itu pembagi generasi, termasuk sekarang pandemi COVID-19 tahun 2019. Jadi sebenarnya setiap negara tuh berbeda-beda sebenarnya. Ya berbeda. Jadi lalu juga dilihat juga demografinya gimana di tahun-tahun tertentu gitu. Kayak misalnya kalau kita mundur nih ke angkatan 66 nih, kenapa sih 66 itu begitu signifikan anak mudanya? Ya bisa jadi kalau kita buka lembaran statistiknya waktu itu mungkin jangan-jangan anak muda lebih banyak dari orang tua gitu. Sehingga mereka lebih punya kekuatan power untuk nge-push institusi kekuasaan gitu. Setelah itu ada malari, terus yang petisi 50 itu ya. Iya. Berarti meskipun misalnya petisi 50 itu kan golongan-golongan tua juga ya, yang ada di situ bergabung dengan golongan-golongan muda, itu tetap hitungannya salah satu movement juga dalam suatu era negara. Ya, era itu harus bisa punya kemampuan untuk mengubah tatanan kehidupan. Di sosial, politik, ekonomi itu berubah. Kayak misalnya reformasi 98. Kayaknya berubah, kayak kita masuk satu episode baru gitu kan. Secara ekonomi, secara kebebasan pers, lalu partai politik baru muncul dan sebagainya. Pendidikan juga kurikulumnya ada penyesuaian dan sebagainya. Jadi itu yang disebut critical moment nih. Berarti post 98 itu adalah generasi baru Indonesia dengan karakter baru gitu. Karena tatanan kehidupannya mengalami perubahan. Berarti kalau pemikiran dari Faisal sendiri, sebenarnya generasi millennials Indonesia itu dari tahun berapa berarti? Berarti mereka yang ketika reformasi 98 masuk usia remaja. Nah, jadi bukan tahun lahir, karena kita lahir kan nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi baru ada proses internalisasi nilai-nilai yang membuat kita berbeda dengan generasi sebelumnya ketika kita remaja tuh. Berarti teenager berarti sekitar SMP ya? Iya, SMP sampai ya usianya SMA. 18 sampai ya seperti ayahnya Cokro kan, usia berapa tadi di teks proklamasi? 15 tahun ya. Nah, itu terinternalisasi betul peristiwa itu kan? Sehingga membuat beliau dan generasi beliau itu punya nasionalisme yang berbeda. Iya, betul. I see. Berarti berbeda banget ya kalau sama di luar negeri berarti. Iya, makanya. Karena tiap di kementerian pun kan juga ngomonginnya begitu kan. Millennials itu dari tahun 81 gitu. Oke. Nah, kalau kembali lagi tadi, perbedaannya apa sih, Faisal, dari generasi terdahulu? Kita ngomongin dari kalau gue sih pisau bedah gue pernah membagi tuh, buat gue pribadi ya, koreksi jika salah, gue tuh membagi dengan pisau bedah gue untuk Indonesia itu adalah generasi pendiri. Itu ya era dari tahun 9 ya, perjuangan tahun 08, 01, 02 itu yang mereka yang lahir tahun itu sampai tahun 45 kita merdeka. Nah, setelah itu ada generasi peralihan. Peralihan itu yang gue bilang adalah baby boomers gitu ya, era-era mereka yang lahir 60 awal, terus tahun 70 masuknya
asing yang kalau Bung Karno bilang musik ngak-ngekok gitu ya, Ngak-ngekok, yang ada di iya, bukunya kemarin Faisal juga. bahas juga sama Pak Guntur. Iya, nah itu buat gue generasi peralihan. Generasi peralihan itu menurut gue adalah generasi yang bersinggungan dengan generasi pendiri, tapi bersinggungan juga dengan generasi kita. Ya. Jadi dia dapat dua arah nih. Ya. Dia langsung dapat ketemu langsung dengan generasi pendiri, tapi ketemu juga dengan generasi yang selanjutnya. Nah itu buat gue generasi peralihan. Setelah itu menurut gue adalah generasi kita nih, yang disebut millennials. Gue bilangnya adalah generasi penikmat, atau generasi ya buat gue penikmat lah. Nah setelah generasi kita ini, gue melihatnya yang orang bilang generasi Z atau the new alpha yang sekarang masih baby nih, itu buat gue itu yang ya bisa menjadi generasi yang membuat Indonesia menjadi mercusuar dunia. Yang kalau menurut di Bung Karno, Hos Cokroaminoto kan tulisannya seperti itu, atau sebagai generasi penghancur. Karena kalau gue juga melihat kan dunia itu selalu berputar ya, akan kembali itu yang gue takutkan sih selalu, yang generasi penghancurnya ini. Karena kita aja kan penikmat kemerdekaan aja kan sudah sulit untuk mengisi kemerdekaan itu kayak gimana gitu, nggak pernah dijelaskan secara eksplisit gitu ya, secara detail. Bagaimana sih kita mengisi kemerdekaan gitu. Nah kalau dari gue nggak tahu itu bener nggak sih kalau dari pisau bedahnya gue, atau menurut Faisal ada yang lain? Nggak ada satu periodisasi yang sifatnya absolut, tapi hampir sama seperti apa yang aku tuliskan di buku. Memang critical moment mungkin ya generasi awal itu kan politik etis ya. Jadi ketika terpapar buku-buku itu tokoh-tokoh Bung Karno, Bung Hatta. Bukunya kayaknya sama semua ya. Bacaannya mereka kayaknya ya itu aja gitu. Tentang humanisme, revolusi, konsep republik gitu kan. Mereka mendapat banyak inspirasi di sana. Lalu angkatan kedua ya berarti angkatannya ayahnya Cokro ya kan. Dia kelahiran tahun 30. Ya kan. Layer kedua yang dalam beberapa buku sejarah itu dikatakan mengalami oppression pada waktu itu Jepang yang jauh lebih keras gitu, sehingga orang tuanya lebih memberi kebebasan bagi anak-anaknya untuk ya udah engkau berjuang, engkau ini tidak protektif gitu. Itu kelahiran tahun 20-an ya. 20 sampai 30 awal itu. Jadi generasi yang sangat berani mengambil resiko menurutku gitu kan. Nah, itu generasi layer kedua yang terus lalu masuk tahun 50-an ada era sosialisme global tuh, lagi bergelora tentang sosialisme gitu di berbagai penjuru dunia. Lalu menghasilkan ya peristiwa angkatan 66 itu juga. Baru setelah itu kita masuk era Orde Baru. Nah, Orde Baru ini menarik karena era di mana sebetulnya penentunya menurutku adalah faktor ekonomi. Ada oil boom, fenomena oil boom di akhir tahun 70-an. Lalu investasi mulai masuk ke Indonesia. Mulai ada kelas menengah ya, akhirnya yang dulu kan semua awalnya PNS semua gitu kan. Lalu mulai ada usaha perusahaan-perusahaan, lalu mulai ada istilah eksekutif muda gitu kan. Anak-anak muda itu bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Esmut ya dulu sebetulnya Esmut. Baru setelah itu reformasi 98 ya karena krisis ya efek domino dari Thailand dan sebagainya gitu. Jadi ya betul sama, dan masing-masing beda dan samanya ini yang menarik ya. Ya bedanya bagaimana melihat dan menafsirkan zaman. Melihat masa depan gitu kan. Itu berbeda. Tapi yang sama, ada beberapa karakter yang sama yang aku juga tulis di buku adalah bukan komunalisme ya, apa ya, kolektivitas deh aku waktu itu. Kita itu bangsa yang sangat-sangat kolektif gitu. Kalau apapun yang pasti bersama teman gitu kan, atau bersama keluarga atau bersama komunitas gitu. Jadi yang selalu ada adalah unsur kolektivitas itu. Berarti kalau misalnya begitu memang Indonesia itu ya dibilang bangsa yang nggak bisa sendiri, memang benar ya. Dari dulu selalu berkelompok berarti ya. Iya, secara fitrah ya aku banyak setuju sih ketika misalnya baca buku Bung Karno ya, Di Bawah Bendera Revolusi kan beliau juga selalu karakter kita adalah kita sangat sosial, kita sangat kolektif gitu kan, kira-kira begitu. Aku setuju itu, kita nggak bisa jadi bangsa individualis. Itu sih. Tapi itu kan berkembang dari tahun 70-an di era Orde Baru, reformasi. Sekarang kan arahnya juga ke individualisme ya. Semua contoh misalnya zaman kita kan mungkin millennials awal yang disebutkan itu
zamannya kita itu nggak ada permainan yang sendiri. Makanya permainan tradisional itu kan nggak ada yang sendirian. Minimal 2 orang. Termasuk dulu lagi zaman kita masuk dari luar itu konsol games. Yang kemarin juga sempat kita bahas juga ya. Kan kita ngalamin tuh dari zamannya Nintendo, terus Super Nintendo, terus Sega Saturn yang pertama kali pakai VCD. Virtual Fighter. Bisa nonton film, bisa nonton film VCD itu awalnya, lalu setelah itu berubah jadi PS, lalu ke Xbox segala macam sampai ke sekarang. Itu kan juga biasanya kan kita ngajak temen nginep, iya kan. Betul. Weekend aja kita bikin turnamen sendiri. Iya bener. Dulu aja teman tuh papan tulis nih, playoffnya gitu kan. Iya, zaman dulu tuh sampai teman nginep ke rumah tuh satu ranjang aja berlima udah kayak ikan pepes gitu kan. Rame-rame nongkrong gitu. Ya itulah yang dilakukan generasi kita gitu. Generasi kan sekarang kan enggak, lebih individual, yang dengan handphone, main games juga sendirian, like Mobile Legend, PUBG. Mereka nggak kenal, kebanyakan ya kenalnya itu ya dunia maya, virtual, nggak pernah ketemu, nggak pernah berinteraksi secara langsung. Nah, itu gimana ya dengan kultur Indonesia sebenarnya, Faisal? Nah, itu saking kuatnya kultur kolektivitas ya. Karena aku juga sempat ngalamin waktu itu ayah kuliah di Perancis. Bagaimana anak-anak di Perancis itu individual banget sih. Jadi bahkan ketika kita main video games gitu, nggak ada tuh yang kayak serame itu di satu rumah semua beli soda apa gitu, main. Yang lain nonton cheer up gitu, yang ada 2 yang lagi main. Itu nggak ada fenomena itu. Kalaupun ada sangat langka. Nah, sosial media seperti yang kita lihat sekarang, walaupun kata Mark Zuckerberg itu bring people together ya, tapi sebetulnya adalah sebuah platform yang digunakan secara individual gitu. Nah, yang tidak, dan dia akan meraih lebih banyak profit kalau itu dimainkan individu sendiri-sendiri gitu kan. Sebetulnya sosial media kan seperti itu. Nah, yang tidak diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan sosial media ini adalah bagaimana orang Indonesia, anak muda Indonesia itu bisa menafsirkan ulang cara penggunaan media sosial. Misalnya awal keluar Facebook, fenomena yang terjadi apa? Reunian. Tetap ketemu langsung kan? Reuni TK, reuni ini. Twitter keluar. Terus cara ininya apa? Oh, bikin ini apa namanya? Kuliah cool tweet. Itu di Indonesia aja cool tweet. Sharing yang punya ilmu sharing, bikin ini bikin itu. Terus SMS nggak dipakai, semuanya harus pakai retweet baru dibaca gitu kan. Jadi tetap ada unsur ini platform individual microblogging yang sebetulnya satu arah, akhirnya jadi buat diskusi gitu kan. Jadi Indonesia selalu nggak bisa hilang sih unsur kolektivitas, walaupun ada fenomena individualisme karena dampak teknologi. Ya aku lihat itu ada, tapi kalau secara menyeluruh aku masih melihat ada itu tadi kolektivitas yang sangat kuat. Jadi bahkan platformnya ditransformasi menjadi kendaraan untuk berkumpul dan nongkrong. Itu berarti sebenarnya sudah dari darah, dari kultur kehidupan, dari bahasa ibunya berarti ya. Indonesia memang seperti itu ya, Faisal. Iya, dan kayaknya itu yang dibaca juga oleh tokoh-tokoh. Pak Hos juga bahas di dalam buku Sosialisme Islam gitu kan. Bahwa ya jati diri Indonesia sosial. Bung Hatta koperasi itu kan jadi kan. Karena kita punya karakter itu, karakter berbagi, bekerja sama gitu. Kayak DNA kita DNA itu ya.